Kalau saya lebih ya sama kayak Mas, ada kesempatan kita ambil urusan, entah nanti gimana prosesnya, entah jatuh, entah kita nangis, jalanin aja dulu. Ini ya ada kesempatan bagus kita ambil. Emang depannya takut mikir banyak nanti gimana, OVT sekali, tapi diambil aja dulu. Ini ya nekat aja kalau dari saya itu. Karena kalau nggak nekat, nggak dicobain, nggak mungkin berasa. Halo Sobat Unipma, selamat sore dimanapun kalian berada. Nah, di sini masih bersama podcast mahasiswa bersama saya Ajeng, dan kita kedatangan dua mahasiswa berprestasi. Yang di sebelah saya ini dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iqbal, bisa dipanggil Iqbal aja. Untuk kakaknya? Perkenalkan, nama saya Zarotunisah Zidan Alfitri dari Teknik Informatika, bisa dipanggil Nisa. Oke, sebelumnya saya dengar-dengar nih dari kakak berdua ini adalah beberapa mahasiswa yang berprestasi ya di Unipma. Bisa dijelaskan nggak sih apa aja yang sudah diraih dalam pembelajaran di Unipma ini, Kak? Saya dulu ya? Iya, Oke. silakan untuk Kak Iqbal. Dari saya sendiri, mulai dari tahun 2023 awal, itu pertama kali saya memenangkan NUDC, itu debat bahasa Inggris yang di Unipma itu saya juara 1. Terus juga saya menjabat jadi putra Unipma. Terus juga saya memenangkan perlombaan IURC, itu kayak perlombaan jurnal seperti itu. Itu saya menjadi perwakilan Unipma untuk skala Asia Tenggara. Saat itu ada dari Filipina, terus juga ada Malaysia, seperti itu. Waktu itu saya dapat juara 1 untuk Best Presentation dan juga juara 3 untuk Best Abstract. Begitu juga untuk di tahun yang berikutnya, tahun ini 2024 ini saya memenangkan Best Abstract dan juga Best Presentation, itu juara 1 semua. Terus saya pikir itu aja. Oke, ini jadi lebih banyak prestasinya yang di luar kampus gitu ya, Kak? Atau ini program dari dalam kampus? Untuk yang NUDC itu skalanya kan masih ini ya, masih seleksi dari kampus sendiri, masih dari Unipma, seperti itu. Oke. Lalu untuk Kak Nisa sendiri mungkin? Sebenarnya ini juga tahun pertama untuk lolos program hibah PPK dari HMF tahun 2024, yang sebelumnya juga sama organisasinya tahun 2022. Jadi ini yang kedua kalinya. Kalau boleh tahu Kak Nisa ini dari HMF apa ya? Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik. Oh, berarti fakultas teknik ya? Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Kak, untuk PPK-nya itu mengacu kepada apa, dan juga di mungkin lokasinya atau judulnya dan fokusnya itu kemana? Untuk judul PPK kita itu kemarin kita mengajukan judul dengan judul Penerapan Agrosilvopastura dan Ternak Lebah Lanjang untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Area Desa Kradinan Dolopo Madiun. Kegiatan kita itu berfokus pada itu, penerapan antara kehutanan, pertanian, sama peternakan yang dirangkum dan agrosilvopastura. Untuk fokusnya kita itu kan di sana ada lahan yang sekitar hutan tidak terpakai ya Mbak ya, kan sempat nih ya ada tentang tren porang itu. Iya. Nah, masyarakat banyak memanfaatkan lahannya karena dari pihak perhutani bebaskan masyarakat untuk memakai anggota KTH. Tapi setelah harga porang anjlok, lahannya tertinggal, dan kita dari situ untuk inspirasi Mbak, ini gimana ya biar lahannya nggak rusak, gimana kita manfaatkan kembali, menghijaukan kembali, serta kita juga membantu penguatan ekonomi masyarakatnya. Kayak ini hasil olahan tanamannya kita buat apa aja kayak gitu, sama hasil dari lebahnya. Oke, untuk waktu pelaksanaannya sendiri itu mungkin mulainya dari kapan ya Kak untuk PPK itu? Untuk pelaksanaannya itu bulan Juni sampai Oktober. Oh iya, baik. Semangat Kak untuk Ya, PPK-nya. terima kasih. Lalu untuk Kak Iqbal nih, untuk time manajemennya gimana sih? Soalnya kan kita tahu mahasiswa kan banyak tugas-tugas dari kampus. Gimana caranya untuk time management? Gimana mengatur waktunya dari organisasi, aktif organisasi, dan juga aktif di pembelajaran seperti itu Kak? Oke, kalau dari saya pribadi, memang sebenarnya selain aktif di kegiatan kampus ini, di pembelajaran maupun di perlombaan-perlombaan seperti itu, saya juga
aktif sebagai duta pariwisata untuk Kabupaten Magetan dan juga Jawa Timur. Itu cara saya memaintain sebenarnya apa ya, nggak terlalu ribet juga sih sebenarnya, walaupun kadang orang berpikir kalau saya ikut lomba ini terus aktif di kegiatan di luar dan segala macamnya itu kayaknya menyita waktu, tapi sebenarnya kalau ketika kita tahu bagaimana cara kita menempatkan diri di suatu tempat, saya rasa semuanya bisa disesuaikan dengan semestinya seperti itu. Jadi saya pribadi untuk time management seperti itu ya pinter-pinter bagaimana cara saya membawa diri aja. Jadi katakanlah ketika saya di kelas, saya ya harus mau nggak mau saya harus apa ya istilahnya, kayak mengikuti dengan baik sebenarnya. Jadi soalnya mau nggak mau ketika saya udah keluar dari kelas ya istilahnya saya udah selesai, saya harus dengan kegiatan A, B, C dan lain sebagainya. Jadi selama saya memiliki waktu untuk belajar, saya memiliki kesempatan waktu untuk belajar, ya udah saya gunakan untuk itu. Karena ya bagaimanapun juga kewajiban mahasiswa ya tetap belajar seperti itu. Jadi Kak Iqbal ini adalah tipe mahasiswa yang enjoy ya dengan kegiatan-kegiatan yang banyak ini. Jadi mungkin Kak Iqbal ini tipenya ekstrovert atau? Waduh, kalau itu ya menyesuaikan tempat ya Kak ya. Untuk Kak Nisa sendiri nih, gimana sih mengatur time manajemennya? Sebenarnya kalau ada kegiatan itu lebih tipikal planning di kepala. Misal kita ada planning kegiatan dari organisasi A hari ini, tanggal ini. Biasanya kalau takutnya berbenturan, kita planning ini mana yang dulu, mana yang kita kerjakan terakhir. Terus untuk kegiatan perkuliahan itu sama kayak Masnya. Setelah keluar dari perkuliahan sudah selesai, kita fokus yang kita lanjutkan itu di organisasinya. Oke, jadi Kak Nisa ini tipe yang lebih menjadwalkan gitu ya? Oke, untuk Kak Iqbal sendiri nih, tadi kan sudah dijawab ya ada organisasi luar kampus. Mungkin ada organisasi-organisasi lainnya yang di luar kampus yang mungkin ada impact-nya ke dalam kehidupan kakaknya dan juga mungkin menambah-nambah jadwal kayak gitu. Oke, mungkin untuk kegiatan di luar kampus, organisasi luar kampus itu sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Itu sebagai duta wisata itu kan kurang lebih sama ya kayak duta kampus Putra Unikma seperti itu. Jadi walaupun udah nggak bertugas selama 1 tahun kerja itu tetap jadi duta seperti itu. Saya sudah jadi duta dari tahun 2017 untuk Magetan, dan juga ada duta pariwisata Jawa Timur udah dari tahun 2020. Itu udah kayak apa ya, membawa banyak hal yang menjadi bekal untuk saya di sini sebenarnya. Karena saya kan kuliah di ini ya, jurusan sistem informasi. Selain saya juga belajar bagaimana caranya mengcoding seperti itu, saya juga harus belajar bagaimana caranya mendeliver apa yang saya pahami untuk ranah di belakang layarnya kepada klien seperti itu. Jadi saya belajar banyak hal tentang public speaking, saya belajar seperti time management juga, saya belajar bagaimana cara approach ke klien itu seperti apa. Nah, itu saya belajar dari kegiatan saya sebagai seorang duta wisata juga seperti itu. Berarti sangat banyak impact yang didapatkan Kak Iqbal ya dari beberapa kesibukan di organisasi baik intra maupun interkampus. Nah, makanya ini Kak Iqbal ini sangat enjoy untuk menjalannya. Untuk Kak Nisa sendiri nih gimana? Apakah ada organisasi yang di luar kampus nih Kak Nisa yang Kak Nisa ikutin? Sebenarnya aktif organisasi baru masuk kuliah ini ya. Dulu tipikal anak yang gimana? Introvert. Sebenarnya kalau dibilang saya tuh ambivert, kadang introvert, kadang extrovert. Jadi ya lebih dulu waktu SMA mikir nggak penting lah ya, tapi waktu kuliah kok kayaknya asik gitu, punya banyak teman kok punya kendaraan ini, akhirnya join. Jadi impact apakah berimpact nih Kak organisasi kepada kehidupan Kak Nisa nih? Sangat berimpact ya. Bisa dijelaskan nggak sih Kak kalau apa aja sih impactnya yang sangat kerasa nih di kehidupan Kak Nisa? Salah satunya tuh ya jaringan pertemanan juga. Kan dulu saya juga pernah itu jarang punya teman kan, ada trauma tersendiri waktu sekolah. Akhirnya nggak berani punya banyak teman. Punya banyak teman, punya kayak keberanian ngomong gitu, teman-teman support dan nyanyi kayak gimana ya? Berarti impactnya ke Kak Nisa ini lebih ke
pede ya, percaya dirinya Kak Nisa bertambah dan rasa dicintai oleh teman-teman, juga banyak relasi mungkin. Nah, lalu untuk rencana kedepannya nih gimana Kak Iqbal, untuk rencana kedepannya, harapannya Kak Iqbal nih? Oke, untuk dalam waktu dekat ini kan, ini saya keterima untuk kegiatan ICT yang di Malaysia itu, untuk yang kegiatan outbound ke Malaysia, untuk yang waktu dekat itu. Jadi saya untuk sekarang sedang mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk itu. Dan untuk kedepannya juga saya mulai berpikir, tentu saja nanti udah semester 5 ke atas udah mulai mikir seperti magang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi fokus saya sekarang ingin menyelesaikan dulu yang semester 5 ini. Nanti untuk semester ketika saya kembali ke sini yang semester 6 dan selanjutnya saya ingin fokus untuk segera menyelesaikan apa yang perlu saya selesaikan di kampus. Setelahnya ya lanjut untuk karir seperti itu. Untuk Kak Nisa sendiri nih gimana nih untuk rencana kedepannya yang Kak Nisa harapkan? Rencana kedepannya program berjalan saya dari PPK, kemudian bisa lolos itu ke Bali juga, dan berharap kedepannya juga dari pihak masyarakatnya juga semakin berkembang desanya, semakin sadar akan lingkungan juga, ekonominya semakin kuat, kemudian kedepannya juga organisasi mungkin bisa mendapatkan kembali ya hibahnya ya. Oke. Tapi untuk masyarakat sekitar desa binaan itu sudah memang welcome ya untuk Alhamdulillah program? welcome semua. Oke. Bagus sih Kak untuk diteruskan, itu kan juga menambah Pengalaman. menambah itu ya. Sebentar. Apa sih namanya? Keuangan itu gitu. Finansialnya bisa. Finansialnya bisa mengangkat finansial di desa-desa binaan sekitarnya juga. Lalu ini ya terakhir nih pertanyaan yang sangat amat saya ingin tanyakan. Tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi nih gimana nih dari Kak Iqbal dulu? Kalau dari saya melihat dengan lingkungan saya yang di sekarang itu, tips dari saya hanya satu sih, berani ngambil kesempatan itu aja. Karena saya melihat sebenarnya dari Unipma, kalau dari prodi saya sendiri itu banyak sekali kesempatan yang sudah diberikan, ditawarkan seperti itu. Tapi banyak dari teman-teman itu terlalu ya mungkin saya sendiri juga kadang berpikir seperti itu, seperti overthink di depan, kayak nanti gimana ya caranya. Ya saya pun juga sama, saya juga nggak tahu caranya, but at least I do something for step forward untuk mengambil sesuatu gitu. Jadi ketika saya udah di dalam ya udah nanti akan beda, saya akan tahu caranya dan segala macamnya. Tapi banyak dari teman-teman yang nggak berani untuk mengambil kesempatan itu, dan saya harap itu bisa dipikirkan kembali teman-teman untuk berani mengambil kesempatan lebih banyak. Ya berarti lebih mencari celah nih, gimana nih teman-teman. Jadi jangan jadi mahasiswa no lab, kalau bisa jadi mahasiswa kura-kura gitu ya Kak. kuliah rapat gitu ya. Ya bisa. Dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Untuk Kak Nisa sendiri nih, gimana sih tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Kalau saya lebih ya sama Kak Mas, ada kesempatan kita ambil urusan, entah nanti gimana prosesnya, entah jatuh, entah kita nangis, jalanin aja dulu. Ini ya ada kesempatan bagus kita ambil. Emang depannya takut mikir banyak nanti gimana, OVT sekali, tapi diambil aja dulu. Ini ya nekat aja kalau dari saya itu. Karena kalau nggak nekat, nggak dicobain, nggak mungkin berhasil. Soalnya saya pernah dengar omongan orang, mendingan dicoba gagal daripada curiga sampai mati. Kepo apa tuh? Kepo itu penasaran. Nah, penasaran sampai mati. Ini coba aja dulu, gagal nggak apa-apa. Misal gagal ya kita coba lagi, gitu aja sih. Oke. Mungkin sama nih seperti kakak-kakaknya ini yang ada di sini. Kalau menurut prinsip saya, mumpung masih muda, kita coba banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita coba aja dulu. Jadi buat teman-teman mahasiswa, sobat Unipma semuanya, kalau ada kesempatan langsung diambil aja nih teman-teman. Seperti contoh kakak-kakaknya yang di depan ini, mereka sangat berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin sampai sini dulu ya untuk podcast mahasiswa bersama dua mahasiswa yang berprestasi ini. Bisa kita sambung di minggu depan. Sampai jumpa sobat Unipma.
Bye bye. Unikma Smart and competitive.